Pada siang hari ini saya mencoba untuk sedikit, memberikan gambaran apa itu proses perencanaan di tempat saya di Bapeda Provinsi Jawa Timur sehingga nanti, ibu bapak semuanya bisa mengetahui, gimana sih proses-proses dalam penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur terhadap, kemajuan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, atau memajukan tingkat pendidikan di masyarakat Jawa Timur. Ini Ibu Bapak, jadi, saya generasi X ya, jadi saya lahir tahun 77, masuk PNS tahun 2002. Jadi kalau sekarang 2020 sudah 18 tahun saya jadi pegawai negeri. Ini nanti ada handphone saya, nanti Ibu Bapak bisa kalau ada apa-apa bisa langsung chat ke saya, monggo. Handphone saya udah lebih dari 20 tahun ini, nomor handphone saya nggak pernah berganti-ganti. Lalu oke, nah sebelum saya masuk ke bagaimana kegiatan-kegiatan Provinsi Jawa Timur, saya akan menjelaskan ibaratnya dari hulu ke hilir. Kenapa banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak, sebuah kebijakan ini diambil. Saya mulai dari penduduk, nanti baru roda perekonomian, terus nanti perdagangan di Jawa Timur. Nah, ini Ibu Bapak, jadi kita bisa lihat bahwa Jawa Timur itu, jumlah penduduknya hampir 40 juta ya. Jadi kalau 40 juta sudah banyak ya, di mana hampir 97% muslim. Laju pertumbuhan ekonomi 0,56, total fertility rate-nya 1,9. Di sini artinya bahwa masyarakat Jawa Timur itu bukan 2 anak cukup, tapi 1,9 anak cukup. Artinya apa? Biasanya kan kalau orang, miskin, anaknya pasti lebih dari 2 ya, karena keterbatasan anggaran sehingga ya hobinya, rekreasinya cuma itu-itu saja, Ibu Bapak. Nah, ini nanti, tadi total fertility rate-nya kita Jawa Timur 1,9. Ini Ibu Bapak, Jawa Timur itu, ada terdiri dari 4 tambah plus 1 Tengger. Daerah Mataraman yang merah, daerah Madura, daerah Arek yang biru, dan sedikit daerah Osing. Kenapa ini perlu disampaikan? Nanti setiap masing-masing kebijakan yang kami berikan di kabupaten-kabupaten ini akan berbeda, Ibu Bapak. Makanya di awal saya sebutkan kita punya peta sosial yang sangat beragam. Kebetulan papa saya orang Sumeneb, ibu saya orang Sumeneb, tapi ibu saya udah lahir di Jakarta, saya juga udah lahir di Jakarta. Jadi kalau cuma ngocak meduru sakonik-sakonik bisa, cuma kalau suruh ngoceh nggak bisa saya, karena papa saya polisi, jadi dihidup di seluruh Indonesia, Ibu Bapak. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa Jawa Timur ini sebagai provinsi yang berpengaruh terhadap perekonomian di seluruh Indonesia. Jadi kalau Jawa Timur itu sebagai central hub dan pusat indikator keamanan. Kalau Jawa Timur rusuh, berarti Indonesia lain rusuh. Makanya kalau ada Kapolda atau Pangdam, itu ngomongnya bukan Kapolda Jatim atau Pangdam Jatim, tapi Kapolda Indonesia bagian timur atau Pangdam Indonesia bagian timur. Hal ini kenapa kita bisa sebutkan seperti itu? Jadi ibu bapak bisa nggak kebayang, misalnya di Jawa Timur ini di bom atom ya, ini namanya barang-barang dari Kalimantan, Sulawesi, lalu Irian Jaya, itu semua mati. Nah, sehingga Jawa Timur menjadi tolak ukur stabilitas ekonomi di Indonesia. Kita masuk ke proses perencanaan. Nah, kok nggak jalan ya? Jalan nggak ini slide saya? Oke, jalan ya. Jalan nggak Pak? Sudah. Oke, Ibu Bapak, bisa kita lihat bahwa Jawa Timur itu kontribusinya itu hampir 60% perekonomian seluruh Indonesia. Nah, di dalam pasca COVID ini, triwulan 2, Jawa Timur itu minus 6,69.
Karena apa? Kenapa nggak dibanding yang tempat-tempat yang lain di mana Sulawesi cuma 2,7, di Irian 2,36. Karena kita bisa lihat pusat roda perekonomian, pusat pabrik, pusat industri ada di Jawa, Pulau Jawa. Jadi Jawa Timur Pulau Jawa sangat terdampak sekali pada era COVID ini. Ini kita bisa lihat juga peristiwa di mancanegara bahwa Singapura kita bisa lihat udah resesi. Hong Kong sudah resesi, Uni Eropa udah resesi. Indonesia juga sudah resesi karena triwulan 1, triwulan 2 sudah terkontraksi ya Ibu Bapak ya. Jadi mudah-mudahan nanti awal tahun 2021 mudah-mudahan bisa naik lah kalau nanti vaksinnya ini bisa menyembuhkan. Cuma tadi malam saya baca itu Korea Selatan saat ini lagi bingung. Ternyata masyarakatnya yang dikasih imunisasi hampir 80% mati semua. Nah, apakah nanti makanya koran hari ini saya baca bahwa imunisasi ditahan dulu katanya. Mungkin gara-gara kejadian yang di Korsel itu mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan imunisasi ini sudah bisa buat masyarakat di Indonesia. Ini peristiwa-peristiwa saya pikir ini teori ya Ibu Bapak ya. Jadi kita bisa lihat pada tanaman pangan sebenarnya nggak terlalu terdampak pada COVID ini, tetapi kayak listrik, lapangan usaha, industri pengolahan, terus adanya refocusing budgeting itu sangat-sangat terdampak sekali. Nah, di Jawa Timur itu kemarin setelah eranya Pak Dekarwo, kita punya Ibu Gubernur Bu Hovifah, kita punya Nawabakti Satya. 9 bakti yang akan dikerjakan oleh Jawa Timur, yaitu Bakti 1, Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Harmoni, Jatim Amanah, Jatim Berdaya, dan Jatim Agro. Nah, kebetulan karena saya di Subit Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, di mana mitra saya Dinas Pertanian, Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Biro SDA, itu kami menunjang di Bakti 6, yaitu Jatim Agro. Nah, ini Ibu Bapak, jadi di dalam pemerintahan itu ada konstruksi manajemen pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini masing-masing Ibu Bapak ada poin-poin yang kami harus laksanakan. Di dalam sebuah perencanaan, kami harus menyusun RPJM dari RPJM yang ada kita turunkan menjadi RPJMD. Setelah itu menjadi RKPD Jawa Timur. Ini dari proses perencanaan. Jadi di dalam perencanaan 5 tahun ini apa yang kita laksanakan, Ibu Bapak? RKPD ini per tahun, kalau RPJMD ini per 5 tahun. Setelah itu dari RKPD apa yang direncanakan masing-masing dinas itu dianggarkan melalui KUAPPAS. Setelah itu ditetapkan rancangan perda APBD, lalu ditetapkan menjadi APBD oleh Dewan, Ibu Bapak. Nah, ini yang biasanya kami di Jawa Timur selalu didok 10 November, tapi kayaknya tahun ini agak sedikit mundur karena kami harus menyesuaikan dengan si SIPD. Itu bukan Jawa Timur aja, tapi seluruh Indonesia ada sistem baru yang mengharuskan setiap kegiatan rancangan pembiayaan itu terhubung dengan sistemnya di Mendagri, Ibu Bapak. Setelah itu kita melaksanakan DPA, baru nanti dievaluasi apakah teman-teman dinas ini melakukan yang disesuai dengan yang direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan. Jangan sampai yang direncanakan misalnya beli beli bus sudah dianggarkan, ternyata di pelaksanaannya beli Mercy. Nah, inilah fungsinya evaluasi LKPJ, LKPD, LPPD, dan AKIP ini yang dicek setiap tahun oleh para ASN ya, Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak, jadi di dalam DPA di Jawa Timur itu ada 26 urusan wajib. Ini wajib dianggarkan. Setelah itu ada 8 urusan pilihan,
dan outputnya ini harus berupa agregat indikator yang bisa menunjang IKK dan diakumulasi dari kabupaten kota untuk perincian anggaran ini. Ini proses 2019 kemarin, karena 2020 belum saya buat karena ada perubahan di SIPD. Jadi biasanya dari Musrenbang, setelah itu ada SIPD dan ada Sikda. Nanti ibu bapak yang mau belajar terkait sistem administrasi pemerintahan, mungkin saya pikir ini nggak asing ya hal-hal semacam ini. Tapi kalau untuk ibu bapak yang benar-benar pure dari ilmu ekonomi, nggak ada salahnya kalau proses-proses ini juga harus diketahui dalam perencanaan penganggaran. Jadi intinya seperti ini, ibu bapak. Contohnya, kami tahun 2020 misalnya sudah menganggarkan uang 1 triliun untuk A, B, C, D. Tiba-tiba misalnya bulan Oktober ada jembatan rusak. Nah, karena di sistem itu belum ada, itu kami tidak bisa langsung membangun atau memperbaiki jembatan tersebut. Bisa dilakukan melalui PAPBD atau dianggarkan di 2001. Sehingga seperti yang kita ketahui, banyak komplain dari masyarakat, kok ini rusak, nggak bisa langsung dikerjakan. Ya karena memang sistem penganggaran seperti itu, Ibu Bapak. Sistem penganggaran itu sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa langsung kalau saya ini sekarang jembatan rusak, hari itu juga dibetulin. Itu harus pertama ada instruksi dari gubernur langsung yang akan dilalui melalui perubahan APBD 2020 misalnya. Jadi itulah kenapa kadang-kadang masyarakat agak sedikit kurang puas terkait kinerja pemerintah ya, karena memang dari sisi anggaran kita tidak bisa memaksakan. Bila itu dilanggar, kami akan diperiksa oleh BPK, KPK, Inspektorat. Dan itu secara administrasi, kalau kami melanggar, pasti kami salah. Jadi itu yang harus Ibu Bapak ketahui dari sistem administrasi pemerintahan. Saya pikir di seluruh Indonesia sama ya. Ini sistem pengelolaan juga ada di PP 58 2025, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan sampai pengawasan. Sudah ada semuanya Ibu Bapak. Alhamdulillah Jawa Timur 2010 wajar tanpa pengecualian, lalu 2014 ada sedikit dengan pengecualian. Nah sekarang Alhamdulillah 2015 sampai 2018 kemarin kita sudah PTP lagi Ibu Bapak. Ini pelayanan publik. Nah sekarang saya akan masuk dari sistem administrasi pemerintahan, sedikit sekilas saja. Makanya tadi saya bilang saya akan berbicara karena saya diberi waktu oleh Pak Ferry selama 2 jam. Saya akan berbicara dari hulu sampai clear biar Ibu Bapak ngerti semuanya ya. Dalam regulasi, jadi pemerintah itu pertama-tama diatur oleh Undang-Undang 74, hanya sekedar melayani publik Ibu Bapak. Tahun 1999 sampai 2004 ASN difungsikan untuk memberdayakan sistem pemerintahan. Lalu tahun 2014 kita dituntut untuk lebih transparansi kepada masyarakat. Jadi sistem-sistem perencanaan kami itu sudah kami share di website dan Ibu Bapak bisa lihat sebenarnya apa yang ke depan mau kami laksanakan. Seandainya nanti ada pokir-pokir, ada urusan usulan dari dewan, itu sebenarnya sudah kami share di internet Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa lihat semuanya. Lalu di reformasi birokrasi. Jadi di reformasi birokrasi itu memang ada 4 yang kami kuatkan di regulasi, SDM-nya, TI-nya, dan controlling. Regulasi itu mungkin regulasi sudah banyak yang ada di Indonesia. Tetapi bagaimana kita mereregulasi. Nanti saya ceritakan di belakang. Lalu di SDM-nya itu kita kuatkan skill, manajemen, sampai public-private partnership. Itu yang kita kuatkan. Di TI-nya kita kuatkan melalui Jatim Smart Province. Ya, kita sekarang era milenial, mau nggak mau kayak saya mungkin yang sudah 44 ya saya Ibu Bapak ya. Generasi X agak-agak gaptek mungkin
Tapi kami mencoba untuk beradaptasi dengan sistem yang ada. Bagaimana Jawa Timur jangan sampai ketinggalan dengan teknologi yang saat ini sudah muncul. Lalu ada kontrol. Kontrol ini baik langsung maupun tidak langsung. Di mana tidak langsung ini kita melibatkan media massa. Nah ini Ibu Bapak, contoh re-regulasi Pemprov. Jadi sudah banyaklah regulasi-regulasi yang ada di Jawa Timur dan kadang-kadang agak sedikit tumpang tindih. Di sini contohnya, nanti Ibu Bapak bisa cek, ada pembentukan Perda tahun 2015, ada Pergub 77 2010, ada pelayanan publik. Jadi begini, contohnya yang di pelayanan perizinan terpadu. Dulu itu setiap dinas itu memberikan izin masing-masing. Bayangkan nggak ibu misalnya punya kapal laut mau berizin mau berlayar, itu izinnya harus dari dinas perhubungan, habis dari dinas perhubungan ke dinas perikanan, dari dinas perikanan mungkin ke dinas penanaman modal, habis itu mungkin ke meja-meja yang lain. Nah, itu sebenarnya sudah ada regulasinya, memang sudah dibentuk melalui Pemprov Jatim. Itu mereregulasi semua yang ada di OPD itu kita tarik semua, kita jadikan satu, dipusatkan di DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan DPM Penanaman Modal satu atap. Nah ini Ibu Bapak, semua ditarik. Lalu contohnya lagi misalnya ada supply demand, nih Ibu Bapak. Jadi misalnya kami punya peraturan bahwa 3 bulan selama panen, misalnya kami di Jawa Timur lagi panen bawang merah, 3 bulan sebelum panen bawang, 3 bulan selama panen bawang tidak boleh ada tidak boleh ada bawang masuk ke Jawa Timur. Kami tidak melarang bawang, tapi kami memproteksi petani kita Ibu Bapak. Nah, itulah fungsi-fungsi dari regulasi. Lalu juga contohnya ada di sapi. Sapi itu boleh bawa sapi Jawa Timur dikirim ke Jawa Tengah, sapi Jawa Timur dikirim ke Aceh. Tetapi kita kalau misalnya kita kirim semuanya sapi di Jawa Timur bisa habis, atau misalnya kita cuma ngirim gelondongan, ngirim sapi utuh, di mana nilai tambahnya sangat kecil dibanding kita sudah memotong sapi-sapi itu. Makanya kita bikin regulasi bahwa sapi yang akan dikirim itu sudah dipotong, karena nilai tambahnya bisa sampai 30-40% untuk peternak kita, Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak bisa lihat satu-satu. Nah, ini juga kami zaman dulu setiap 1 tahun sekali kami melaksanakan ini kayak ujian disertasi, Bu Bapak. Setiap masing-masing kepala OPD itu suruh presentasi di zamannya Pak Dekarwo waktu itu, Ibu Bapak. Jadi kayak ujian disertasi dan itu ditonton oleh seluruh dinas. Bayangkan kalau disertasi atau atau ujian biasa kan paling sama dosen pembimbing. Kayak saya kemarin kan disertasi saya sama 5 penguji. Nah, ini seluruh kepala dinas. Jadi seandainya saya misalnya kepala Bapeda atau misalnya saya kepala dinas pertanian, saya mau bikin program ketahanan pangan dengan kegiatan A, B, C, D. Sehingga nanti dinas yang lain saya misalnya nanti teman saya dari dinas PU dinas pertanian mau mengadakan jaringan usaha irigasi di kabupaten A, B, C. Nah, nanti dari dinas PU itu akan mengikuti, kita fokus ke sini, ke sini. Fungsi dari sinkronisasi rapat gubernur itu seperti ini. Walaupun kadang-kadang ada kepala dinas yang nggak bisa jawab, ya dimarahin. Kebayang aja udah beliau ini kepala dinas, dimarahi oleh gubernur dan ditonton oleh teman-temannya sendiri. Sehingga kita bisa lihat Provinsi Jawa Timur kita inovasinya banyak dan kepala-kepala dinas sangat sangat profesional ya Ibu Bapak. Bukan asal sekedar ecek-ecek atau sekedar faktor like and dislike. Semua sudah teruji kapabilitas mereka. Ini paradigma pembangunan kesejahteraan rakyat. Jadi ada program bottom up dan top up, Ibu Bapak. Ada program yang diberikan dari pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten. Tetapi kita juga mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Jangan sampai program-program yang diberikan oleh kami itu tidak tepat sasaran.
Bahkan, nah itu yang terjadi di struktur penganggaran di nasional. Nasional programnya A, B, C, D harus dilaksanakan oleh provinsi. Tetapi setiap karakteristik masing-masing daerah itu beda. Makanya tadi saya bilang daerah Mataraman sama daerah Madura beda. Contohnya misalnya di daerah Mataraman itu mungkin mereka senangnya diberi ternak sapi, ternak ayam, atau misalnya diberikan bantuan bibit. Kalau di Madura mereka beda, mereka nggak mau. Mereka mintanya mungkin bantuan pendampingan untuk bikin rumput laut, pengolahan jambu air atau segala macam. Padahal kalau misalnya dari program dari pusat sudah saklek itu, program pembuatan pemberian bibit ternak. Nah itu kan nggak bisa kan, sehingga kami di Jawa Timur memberikan ruang publik kepada masyarakat seperti ini. Bayangkan Ibu Bapak, dari tingkat desa kita rembuk nasional, rembuk desa, rembuk kecamatan, habis itu rembuk kabupaten, setiap orang boleh mengusulkan apa yang mereka minta, baik secara spiritual, yang tadi saya bilang ada daerah Tapal Kuda itu daerah banyak muslimnya, spiritualnya pasti lebih kental, maupun kultural. Kultural tadi seperti kayak ada di Bromo, mereka punya khas dan itu bisa diusulkan. Nah, ini yang tadi saya bilang contohnya. Jadi kayak di Kediri ini saya mintanya ini Bu, ayam. Sidoarjo ternyata minta budidaya lele. Lalu di daerah Jombang minta kerajinan. Nah, ini apa fungsinya uh, uh, button up Ibu Bapak, usulan yang diharapkan yang dimasukkan dari bawah, tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang top down yang kita berikan kepada masyarakat dari atas. Karena kami juga nggak begitu tahu kan apa yang diminta sama masyarakat di desa A, di desa B, seperti itu. Ini pelayanan terpadu, saya teranjut aja, tadi sudah saya terangkan. Lalu kami juga punya program-program. Jadi misalnya kami memberikan program pemberdayaan keuangan mikro kepada masyarakat. Karena masyarakat Nahdlat NU kita banyak ya Ibu Bapak ya, Nahdiyin, makanya banyak kompontren yang kita berdayakan dan ada 8.500 kopwan. Kenapa nggak koperasi laki-laki? Ayo, karena namanya ibu-ibu itu begitu lahir brojol udah jadi akuntan, Bu. Coba kalau Ibu kebayang ada koperasi laki-laki, duitnya dibawa kabur sama bapak-bapak, nanti dia colong itu duit, sanksi sosialnya itu tinggi, dia tinggal keluar aja pindah ke kabupaten lain kawin lagi. Kalau ibu-ibu beda, sanksi sosialnya sangat kuat kan. Begitu dia menyalahgunakan keuangan tersebut, wah dia dikucilkan sekali kan. Makanya kami di Jawa Timur memberikannya kepada Kopwan, Ibu Bapak. Nah ini ibu-ibu itu yang lahir brojol ya udah jadi akuntan Ibu Bapak ya. Nah nanti ini ada program Dagulir, ada loan agreement, juga kita memiliki jam krida. Jadi namanya orang-orang yang di UMKM itu mereka visible tapi non bankable. Mereka bisa mau meminjam uang sebenarnya untuk kegiatan, tapi kan mereka tidak punya agunan yang akan diagunkan. Nah, kita buatkan PT Jamkrida, di mana mereka akan menjamin para nelayan atau peternak atau petani yang meminjamkan uang, tapi mereka nggak punya apa yang untuk diagunkan, Ibu Bapak. Ini stabilitasnya kita juga harus kerjasama dengan TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, di mana supaya aman, nyaman, pembangunan juga merata, kesejahteraan lancar, Ibu Bapak. Kita juga kuat fungsi kontrol bidang demokrasi, ada ngobrol bareng di JTV, ada warung di E100, ada TVRI, Ajang Wadul, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, kerjasama juga dengan Jawa Pos, Birawa, dan Surya. Jadi ibaratnya masyarakat yang mau protes, mau memberikan usulan, kami buka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kami tidak tertutup, Ibu Bapak. Oke, sekarang masuk ke strategi pembangunan ekonomi. Nah, di dalam pembangunan ekonomi memang yang seperti yang saya bilang, ada sisi produksi yang harus kita kuatkan, ada pembiayaan, tapi ada pemasaran. Jangan hanya kita berikan biaya untuk memperbesar produksi, tapi pemasarannya kita nggak berikan mereka.
suruh produksi aja, tapi mereka bingung untuk cari akses pasar, itu yang juga susah. Tetapi kita berikan pasar, tetapi kita tidak memberikan biaya kepada mereka, di mana pembiayaan itu adalah darah dari sebuah ekonomi. Kalau nggak ada darahnya manusia mati kan, apalagi ekonomi. Ekonomi butuh biaya. Nah, itu yang kita berikan pembiayaan walaupun dan dari sisi produksi kita kuatkan SNI-nya seperti apa, bagaimana membuat dulu misalnya kalau zaman saya itu masih kecil kalau makan kacang goreng itu masih dibakar pakai lilin ya. Sekarang mungkin kan sudah dipres ya Ibu Bapak ya. Nah, itu yang standarisasi yang kami berikan, kami kuatkan kepada masyarakat dan itu bentuknya banyak yang hibah maupun pinjaman Ibu Bapak. Ini hasil kerja ekonomi, ini mohon maaf Ibu Bapak ini salah, ini sebenarnya yang merah itu nasional, ini harusnya naik ini dikit ini, yang merah ini harusnya di atas ini. Jadi kita bisa lihat Jawa Timur turun ya Ibu Bapak ya, 5,32 di triwulan 2 dan triwulan 3 kok saya pesimis. Saya kok yakin ya masih tetap di bawah nol. Jadi saya pikir Jawa Timur maupun nasional saat ini sudah resesi Ibu Bapak. Lalu ini Ibu Bapak kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi nasional dan di Jawa Timur kita bisa lihat bahwa dibanding DKI, Jogja, Jawa Barat maupun nasional, alhamdulillah kita lumayan lah di tahun 2019 kemarin walaupun di tahun 2020 ini kita turun 5,9. Tapi hal ini saya mau menggarisbawahi bahwa Jawa Timur itu masih lebih rendah daripada Jogja maupun lebih rendah dari Banten, dari Jawa Tengah, lalu Jawa Barat. Kita di Sepulau Jawa alhamdulillah paling kecil Ibu Bapak. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bahwa PDRB menurut Lapangan Usaha Jawa Timur tahun 2020 menurut harga berlaku masih ada di sektor dari A sampai U ya. Alhamdulillah masih ada 551 miliar PDRB kita di triwulan 2 ini. Walaupun memang masih judulnya minus ya dibanding tahun kemarin Ibu Bapak. IPM kita juga naik alhamdulillah dari tahun 2010 sampai 2019 naik terus dan ini di IPM ini dari harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup sama pengeluaran per kapita. Alhamdulillah kita naik terus. Dan sini kita bisa lihat tren-tren IPM alhamdulillah naik, HLS juga naik, pengeluaran per kapita juga naik, lalu umur UHH juga naik. UHH ini Jogja, seluruh Indonesia Ibu Bapak, dan ini kabupaten se-Jawa Timur. Memang kita bisa lihat memang yang merah ini masih di bawah UHH Jawa Timur, sedangkan yang oranye ini sudah di atas IPM rata-rata IPM Jawa Timur. Ini indeks kesehatan, alhamdulillah baik. Ini lanjut aja, terlalu teori. Nah, ini Bapak. Jadi pendapatan per kapita, alhamdulillah dari tahun 2018 sampai 2019 ini naik Ibu Bapak. Zaman saya dulu kuliah tahun 95, saya angkatan 95 Ibu Bapak. 95 tuh saya di ITS satu angkatan 43 orang, yang bawa mobil cuma 3 orang, yang bawa motor nggak sampai 10, sisanya naik sepeda pancal dan jalan kaki. Saya lihat sekarang anak-anak kuliah banyak yang naik mobil, naik motor, naik jalan kaki udah jarang sekali kan. Beda sama zaman saya sekarang ya Ibu Bapak ya. Nah ini artinya apa? Bahwa pendapatan PDRB per kapita Jawa Timur meningkat tajam. Saya dulu waktu kalau masih SMA, kalau ke Malang dari Surabaya ke Malang belum ada tol, lewat jalan biasa 1,4 jam nyampe. Saya masih ingat karena saya alhamdulillah SMA saya udah bawa mobil Ibu Bapak, jadi suka jalan-jalan
Saya anak kolong, jadi karena anak kolong, jadi papa saya polisi ya, saya agak-agak sedikit badung mungkin ya, bisa dikatakan kalau zaman sekarang seperti itu. Itu Surabaya Malang zaman dulu nggak ada tol 1,4 jam sampai. Sekarang Surabaya Malang kalau udah Sabtu Minggu sebelum Covid bisa 4 jam, 5 jam itu Ibu Bapak. Padahal udah jalan tol itu. Apalagi waktu pas saya disertasi nyusun disertasi kemarin bersama Prof. Dwi Budi, Prof. Azhar, itu saya berangkat pagi, pulang jam 12 malam kalau asistensi, supaya menghindari macet. Karena kan asistensi saya bisanya kan Jumat malam, terus sampai Minggu malam. Itu Ibu Bapak. Ini produksi beras pertanian, jadi Ibu Bapak kita bisa lihat bahwa Jawa Timur surplus beras 2,5 juta ton. Nasional mentargetkan surplus 5 juta ton, hampir 50% disumbang oleh Jawa Timur. Jagung juga kita surplus. Kalau misalnya Gorontalo bilang saya surplus jagung, ternyata pas dicek cuma 750.000. Jawa Timur udah 6,5 juta ton Ibu Bapak. Bawang merah juga surplus. Nah, ini kedelai sama bawang putih kita minus. Karena struktur tanah di Jawa Timur ini beda. Nggak bagus untuk kedelai sama bawang putih. Bahkan susu kita 55% nasional, kita kontribusi. Telur 30%, daging nasional 19%. Sehingga kita bisa lihat dari surplus-surplus ini alhamdulillah inflasi di Jawa Timur terkendali. Ini perkembangan inflasi Jawa Timur, angka saja saya pikir ini teoritis, Ibu Bapak bisa baca, dan alhamdulillah Jawa Timur masih bagus ya Ibu Bapak, nilai-nilainya Ibu Bapak. Lalu realisasi investasi, alhamdulillah. Nah ini mungkin kalau Ibu Bapak yang di mahasiswa S2, saya yakin Ibu Bapak mungkin sudah pemikirannya lebih baik ya dibanding sama anak-anak S1. Yang saya mau tekankan sama adik-adik anak-anak S1 nih, adik-adik S1 yang baru kuliah, kadang-kadang kan demo bahwa PMA Indonesia Jawa Timur adalah provinsi neoliberalisme. Itu salah Ibu Bapak. Karena apa? Dari data yang ada, ternyata PMA itu hanya sedikit dibanding sama PMA Ibu Bapak. Ini karena data saya data triwulan 20 ya, tapi saya punya tren dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Hampir 85% yang menanamkan modal di Jawa Timur adalah bangsa kita sendiri. Hanya 15% dari mancanegara, dari internasional. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa mau protes, Jawa Timur sebagai provinsi neoliberalisme misalnya, saya kok nggak setuju ya, karena data mungkin mereka belum mengerti data sehingga pikirnya banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia, padahal kalau data tren dari 2010 sampai 2019 hampir 85% semua ditunjang oleh PMDN, Ibu Bapak. Oke, ini realisasi triwulan 2. Ini kinerja ekspor import. Ini Jawa Timur, jadi alhamdulillah ekspor kita non migas paling besar ke Jepang, lalu US dan Tiongkok. ASEAN 18%, Uni Eropa, dan non migasnya memang paling banyak ke Tiongkok. Jadi karena kemarin Tiongkok itu terkena penurunan, sangat terdampak banget barang-barang Jawa Timur yang bisa diekspor ke negara mereka. Ini data, saya pikir lanjut saja. Ini lanjut. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi Jawa Timur itu dalam neraca bahwa import kita itu tinggi, Ibu Bapak. Kenapa import kita di Jawa Timur tinggi? Karena di Jawa Timur itu sebagai pabriknya. Jadi kita itu yang membuat barang yang masih mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Kita olah di Jawa Timur. Setelah itu baru kita ekspor ke luar negeri maupun ke seluruh Indonesia. Nah ini kenapa Jawa Timur, nanti di belakang ada datanya Ibu Bapak,
Jawa Timur tidak hanya mengandalkan ekspor ke luar negeri, kita punya kantor perwakilan dagang Jawa Timur seluruh Indonesia. Bayangkan Ibu Bapak, setiap provinsi kita buat. Dengan harapan kita kalau misalnya ditutup keran ekspor ke luar negeri, kami masih punya kantor-kantor perwakilan dagang yang ada di seluruh Indonesia. Nanti nilainya ada di belakang Ibu Bapak. Nah, ini hanya satu-satunya kantor perwakilan dagang yang ada di Indonesia. Hanya Jawa Timur, Ibu Bapak. Bahkan barang-barang kita itu sudah sampai keluar, barang-barang ini lewat Batam sudah sampai Singapura dan Malaysia, lewat ke Mindanao Filipina lewat Manado, dan yang ke Australia lewat Nusa Tenggara Kupang, Ibu Bapak. Bahkan di Mindanao ini saya sudah pernah ke sana, semua barang dari Indonesia dari Jawa Timur akan diterima kecuali bom. Bayangin ya, Mindanao kita bisa lihat bahwa di sana kan banyak Muslim ya, banyak gerakan-gerakan separatis. Jadi saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri waktu saya ke pelabuhan, mulai dari odol, sajadah, ruku, sarung, rinso, beras, bumbu, minyak goreng, itu dari sini dikirim ke Mindanao. Karena lebih dekat ke sini daripada dari mana, dari Filipina sendiri ke Mindanao, dan mereka agak sedikit dikucilkan kan daripada dari Filipina. Sehingga memang semua mereka ini disuplai dari Jawa Timur, dan kita punya kantor perwakilan dagang ini, barang-barang kita kirim ke sana. Kenapa kita bikin kantor perwakilan dagang? Karena kan untuk menekan barang. Jadi misalnya Ibu Bapak kebayang nggak, barang yang dari Jawa Timur dikirim ke Manado, itu lewat kapal. Itu barang dari Jawa Timur penuh. Begitu sampai di Manado tidak ada barang lagi, kan berarti itu kan kapal kan harus balik ke Surabaya dengan kosong kan. Sedangkan biayanya kan akan dibebankan barang yang dikirim tadi kan. Nah, seandainya karena kami membuat kantor perwakilan dagang, sebelum kami kirim itu kami sudah ngomong, wah kami mau ngirim ini. Oke, nanti kami dari Jawa Timur, kami butuh ini, tolong disuplai. Sehingga barang-barang yang begitu kami bongkar di Manado, nanti kami muat dari barang mentah dari Manado masuk ke Jawa Timur. Kapal itu balik dengan penuh lagi, dan ongkos yang di ongkos itu bisa ditekan seminimal mungkin, Ibu Bapak. Dan itu kantor-kantor perwakilan dagang, kami menyiapkan kantor, komputer, ruangan, dan gaji ke masing-masing orang. Ini hub, tadi sudah saya ceritakan, Jawa Timur merupakan posisi strategis. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya Surabaya dibom atom, ini semua barang-barang se-Indonesia Timur mati, Bu Bapak. Nggak akan ada barang supply. Dan semua dari Surabaya. Kita juga mendapatkan tingkat kemudahan bisnis dari Lee Kuan Yew Institute. Ini maaf sama 2016, 2017, 2018 kita ranking pertama Jawa Timur dari seluruh Indonesia dari tingkat kemudahan berbisnis. Kalau daya saing daerah kita juga tetap nomor 2, karena kita bisa lihat nomor 1 dipegang sama ibu kota. Namanya ibu kota ya, semua pasti pusat kegiatan kan ada di sana kan. Bayangin aja, SCTV yang zaman dulu dari Surabaya, kantor pusatnya ada di Jakarta. Terus PT mie instan itu pabriknya ada di Sidoarjo, tapi kantor pusatnya kan di Jakarta. Nah itulah, jadi semua memang wajar lah kalau ibu kota nomor 1. Tetapi kalau misalnya ibu kota ini nanti misalnya pindah ke Kalimantan, saya yakin nomor 1 pasti Jawa Timur, Ibu Bapak. Ini politik, jadi antar bidang pembangunan, alhamdulillah tingkat kejahatan kita bisa kita tekan dan angka kriminalitas kita tekan. Nah, tantangan. Nah, ini Ibu Bapak, ini mungkin sedikit masuk ke sisi teoritis mungkin Ibu Bapak ya. Jadi di Jawa Timur itu ada sedikit bonus demografi kita saat ini. Tahun 2019-2020, ini kita sampai 2022, kita pada posisi bonus demografi. Banyak di sini Ibu Bapak. Tetapi karena tadi saya bilang berarti kan ada hubungannya. Saya tadi bilang ngomong TFR, total fertility rate-nya 1,9, berarti benar. Saya nggak bohong-bohongan, maksudnya nggak asal-asalan angka tersebut. Kita bisa lihat bahwa usia produktif ini semakin lama semakin turun di Jawa Timur, Ibu Bapak.
Beda sama di Jepang itu kalau nggak salah TFR-nya 0,5. Di Jerman Ferry itu kalau nggak salah cuma nggak sampai 1 ya, 0,8 ya TFR-nya yang di Jerman itu. Makanya banyak-banyak orang. Saya juga pernah kuliah di Jerman waktu itu, Ibu Bapak. Banyak orang 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 Turki kan di sana kan, sehingga timbul kecemburuan nasional ya, timbul kecemburuan nasional di Jerman bahwa kok yang banyak menguasai di daerah UMKM di Jerman mungkin banyak-banyak orang-orang Turki ya yang jual kebab, jual aksesoris, jual sound mobil, dan itu saya lihat sendiri depan mata kepala saya sendiri. Sedangkan masyarakat yang Jerman asli kan mungkin yang udah high level class lah yang dengan teknologi. Nah, ini juga kita bisa, saya pikir juga sama kayak di mana? Kayak di Jepang, kayak di Singapura juga mengalami TFR yang sangat rendah, Ibu Bapak. Nah, sedangkan nasional terus tumbuh. Nah, ini merupakan bencana atau bonus bagi perekonomian Jawa Timur. Nah, ini Ibu Bapak, kita punya tantangan middle income trap. Kemarin 2016 kita hanya sekedar 3.500. 2020 4.000, hampir 4.500. Nah, pada titik ini kami punya kebijakan bagaimana meningkatkan taraf perekonomian Jawa Timur. Mau ditingkatkan seberapa besar? Nah, Ibu Bapak, ada skenario 1, skenario 2, skenario 3. Ini yang kadang-kadang disalahartikan sama masyarakat. Nih, di slide berikutnya. Nah, banyak orang bilang Jawa Timur kok fokusnya ke industri. Padahal Jawa Timur itu provinsi agro, provinsi dari sektor pertanian, Ibu Bapak. Ibu Bapak harus kritis ya dalam hal ini ya. Kita bisa lihat bahwa sektor industri Jawa Timur tadi dari 2013 hampir 29, 2014 hampir 29, 2015 hampir 30, turun lagi 2016 28, 2017 29, 2018 2019 juga hampir 30% Ibu Bapak. Ini belum saya update. Walaupun tahun ini Covid turun ya Ibu Bapak ya. Nah, kita nyontoh dari Korea Selatan, Taiwan. Korea Selatan itu share industri terhadap PDRB-nya 38%. Taiwan 31%. Sedangkan Brazil, Kolombia, Meksiko itu di bawah, hampir rata-rata di bawah 5%. Dan mereka gagal melepaskan diri dari MIT. Artinya apa? Jawa Timur itu sebenarnya sisa 1%, bagaimana sektor industri ini ditingkatkan supaya masyarakat Jawa Timur lepas dari MIT. Tapi ingat, bukan industri yang industri industri otomotif, industri baju, industri pupuk. Beda. Jawa Timur adalah penyumbang makanan. Tadi kan Ibu Bapak bisa lihat, artinya apa? Sektor-sektor industri yang ada di Jawa Timur yang harus ditingkatkan adalah sektor industri berbasis mamin. Nah, itu yang Ibu Bapak harus kritis. Kita kan selalu di demo, saya beberapa kali dikritisasi sama mahasiswa karena banyak di sini mahasiswa magang. Semenjak COVID udah nggak ada mahasiswa magang lagi, berhenti. Itu ditanyakan Jawa Timur kenapa tadi penyumbang beras, jagung segala macam, kenapa nggak itunya aja ditingkatkan? Jangan salah, produksi tetap harus ditingkatkan, tapi industri juga harus ditingkatkan, tapi jangan lupa ada karakteristik yang Jawa Timur tuh beda sama provinsi lain. Banten industrinya industri baja. Jawa Barat industrinya industri otomotif. Jawa Tengah industrinya industri tekstil. Jawa Timur industri mamin. Kebayang nggak Ibu Bapak, kalau industri mamil kita tingkatkan, berarti dia akan menyerap hasil-hasil produksi yang ada di petani. Nah, karena petani ini mungkin masih belum sesuai dengan standar atau kontinuitas, makanya mau nggak mau kita masih banyak import dari luar negeri. Dan ingat, apa yang kita import dari luar negeri itu barang mentah, Ibu, bukan barang jadi. Nanti ada di belakang juga ada 85% impor Jawa Timur adalah mesin. Artinya apa? Mesin barang mentah itu kita olah di Jawa Timur,
kita proses, kita jual barang jadi. Nah, ini dia yang saya bilang. Jadi bahan baku, struktur impor di Jawa Timur itu hampir lebih dari 80% itu bahan baku penolong. Kedelai, gandum, tembakau, biji kopi, biji baja, cengkeh. Sedangkan konsumsi ya cuma 11%. Dikit Ibu Bapak. Barang modalnya dikit. Mesin, nah ini. Barang konsumsi kayak sepatu, jam tangan, handphone, hanya kecil Ibu Bapak. Nah ini trennya Ibu Bapak. Selalu lebih tinggi kan? Nah, artinya apa? Industri yang ada di Jawa Timur adalah industri yang merubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sehingga nilai ekspor Jawa Timur itu selalu tinggi dan menjadi indikator roda perekonomian seluruh Indonesia. Ini Ibu Bapak yang tadi saya bilang, jadi barang dari Surabaya ke Singapura itu hanya 2 juta satu kali kirim. Sedangkan Surabaya ke Makassar itu 20 juta. Kenapa? Karena barang yang dari Surabaya begitu dikirim ke Singapura, dari Singapura sudah ada barang-barang yang akan kita import lagi masuk ke Surabaya. Barang itu harga bisa ditekan. Nah, itu yang kami upayakan kenapa harus ada kantor perwakilan dagang itu. Bagaimana seminimal mungkin kita tekan angka itu supaya masyarakat Jawa Timur, roda perekonomian ini jalan, masyarakat Jawa Timur bisa diuntungkan, dan bagaimanapun juga rekan-rekan kita di provinsi lain ini kan sebagai tanah air, satu nusa satu bangsa kan, rekan setanah air. Bagaimana mereka juga bisa ikut merasakan roda perekonomian yang dibantulah dari Jawa Timur. Nah, ini Ibu Bapak. Sekarang saya masuk ke aspek fiskal ya, aspek fiskal efisiensi pembelanjaan. Kalau Ibu Bapak, mungkin bukan Ibu Bapak mungkin tahu ya, tapi kalau stereotip di masyarakat, apalagi mungkin di adik-adik mahasiswa S1, bahwa kok pemerintah ini kok buang-buang duit aja kerjanya kan. Saya yakin mahasiswa juga pasti belajar Y sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure, dikurangin ekspor, dikurangin import ya Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak. Kita bisa lihat, saya nggak akan nyebut tahunnya, ini karena agak sedikit nggak pantas saya sebutkan. Ibu Bapak, government ini kami hanya memberikan sekedar stimulus di dalam roda perekonomian di Jawa Timur. Nah, ini Ibu Bapak, tahun 2017 contohnya, PDRB 1.900. Tahun 2019 kemarin sudah 2.136 triliun, nah kalau nggak salah. Ini tahun bla 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 2000 sekian, ini government expenditure kami 7,79 dan tahun 2000 sekian hanya 7,88. Nggak sampai 8% Ibu Bapak. Nah, artinya apa? Kami di government ini hanya sekedar bisa menstimulus roda perekonomian masyarakat, sedangkan roda ekonomi akan kami buka seluas-luasnya kepada sektor swasta. Investasi ini dan ekspor impor. Nah, ini yang kami kuatkan Ibu Bapak. Jadi investasi-investasi ini bagaimana dulu orang agak susah masuk ke Jawa Timur, kita buka seluas-luasnya. Nanti kalau misalnya di lain kesempatan datanya sebenarnya ada, cuma saya lupa naruh di mana. Itu tren dari 2010 sampai 2019. PMA hanya 15%, PMDM kita sudah 85%. Nah, kita kuatkan juga ekspor di importnya kita. Jadi kalau misalnya ada orang pemerintah nih kok cuma buang-buang duit, enggak Bu, Ibu Bapak. Jadi kami hanya sekedar stimulus, enggak sampai 8% total pengeluaran kami di dalam kontribusi PDRB kami. Kami juga punya fiscal engineering kepada masyarakat-masyarakat, bagaimana memberikan loan agreement di mana kita memberikan nilai tambah industri primer sekunder. Hal ini kita upayakan bagaimana supaya masyarakat yang ada di desa nggak lari ke kota. Ada shifting budgeting, ada etos-etos kerja di mana UMKM kita didik untuk menjadi entrepreneur, Bapak. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi kita bisa lihat tenaga kerja Jawa Timur itu kan hampir 33,40% adalah petani. Sedangkan share PDRB-nya selalu 13% ya Ibu Bapak ya. Nah, itu bagaimana kita memberdayakan petani ini, Ibu Bapak, untuk nurunin 3% petani, itu berapa juta yang harus kita bantu. Kebayangkan? Makanya kita berikan bantuan hulu hilir sebesar 6%.
di mana misalnya padi itu yang petani itu cuma langsung habis ditanam, di PP, dijemur, habis itu digebrah, itu nilainya jauh lebih sedikit kalau misalnya sudah digiling ulang. Itu nilainya bisa sampai 30-40% nilai tambahnya Ibu Bapak. Bahkan kalau sudah sampai beras premium itu sudah sampai 52%. Yang dulu misalnya 1 kilogramnya 1.000 bisa jadi 1.500. Nah, program-program ini yang kami berikan kepada masyarakat bahwa pemberian bantuan-bantuan bagaimana beras itu dari biasa menjadi beras premium. Itu hibah Ibu Bapak. Kami berikan hibah. Walaupun ada sebagian tidak bisa terfasilitasi sehingga kami berikan bunga melalui pinjaman sebesar 6%. Lele. Lele itu daripada dijual biasa sama dijadikan dendeng lele, itu naiknya hampir 100%. Makanya kita bikin mesin, gimana orang-orang itu, petani-petani itu jadi jual dendeng lele, keripik lele. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat enggak begitu paham. Duit kami itu sebenarnya dipergunakan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah seperti itu. Ini kopi juga, kopi itu 183 Ibu Bapak, yang dari jual kopi biasa kita jual jadi sekarang kan udah banyak barista-barista ya Ibu Bapak ya. Nah, itu kita berikan pelatihan maupun bantuan alat modal. Air juga, air itu menyangkut hidup orang banyak. Kebayang nggak Ibu Bapak kalau proses umbulan kemarin di swasta murni? Kalau di swasta murni itu per meter kubiknya dijual 7.000. Karena kita ikut KPBU, kita ada intervensi bahwa 51% saham harus dimiliki oleh pemerintah, itu kita bisa tekan menjadi 2.400. Bagaimanapun juga ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga Pemprov harus berperan aktif, terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi ada optimalisasi nilai-nilai tambah. Jadi beras itu bisa sampai 60%. Lalu kakao yang mulai dari jual kakao jadi jual coklat itu 1.500% Ibu Bapak. Kopi robusta, tebu, udang faname yang biasa dijadikan keripik atau dijadikan yang sudah dibekukan itu bisa sampai 566% nilai tambahnya. Lalu kami juga berikan bantuan seperti alat-alat seperti ini Bapak. Ini transplanter sama ini namanya combine harvester. Nah ini kalau dulu mungkin bikin nanamnya kan satu-satu orang mundur banyak-banyak, kita tinggal masukkan ke alat ini, kita majuin udah langsung masuk Ibu Bapak. Nah ini alat-alat ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini juga misalnya combine harvester ini yang padi yang dulu misalnya masih pakai arit, ya kita berikan bantuan alat ini yang bisa langsung masuk ke karung. Ini sangat-sangat efisien sekali menekan kehilangan dibanding yang manual ya Ibu Bapak ya. Ini beberapa fokus-fokus yang kami berikan kepada masyarakat. Ini tadi sudah Jatimnomik itu ada sisi produksi, pembiayaan dan pemasaran. Nah, sekarang dari sisi pendidikan Ibu Bapak. Jadi dulu zaman saya sekolah, anak yang masuk STM atau masuk SMK itu berarti kan orang yang tidak diterima di SMA ya. Itu anak-anak yang nggak lolos lah di SMA sehingga mereka masuknya ke STM. Itu zaman dulu lebih dari 70% di SMA, SMK 30%. Begitu kami evaluasi, ternyata yang banyak pengangguran yang terjadi itu SMA banyak yang lebih nganggur daripada yang SMK. Nah, akhirnya kami buat kebijakan bagaimana caranya SMA ini yang kami kecilkan proporsinya, SMK yang akan kami besarkan. Dengan harapan lulusan SMK ini bisa langsung kerja sesuai dengan kebutuhan apa yang realitas di masyarakat. Pak Ferry juga saya yakin di Jerman beliau kan tahu di SMP, SMA itu di Jerman kan sudah diarahkan SMA umum sama SMK, di mana kalau SMA bisa masuk university, kalau yang di SMK masuk ke Fachhochschule ya. Dan dari Fachhochschule ya terus lanjut jalurnya ke Diplom Ing. Sedangkan yang dari SMA
jalurnya ke universitas, habis itu ke gelarnya MSc, PhD ya. Kalau yang yang Fachhochschule kan gelarnya Diplom Ing ya, Ibu Bapak. Nah, ini yang kami mencoba terapkan bagaimana di Jawa Timur sumber daya manusianya jangan umum-umum aja, tapi SMK di mana mereka lulus bisa langsung diterima pasar, bisa langsung kerja. Entah SMK apa saja, mulai SMK Tata Boga, SMK Listrik, SMK Mesin, itu yang kami kuatkan. Dengan harapan begitu nanti mereka lulus, mereka bisa nyupi, mereka bisa jahit baju, mereka bisa bikin kerajinan dari kerang, mereka bisa bikin nilai olahan dari perikanan. Nah, itu yang kami coba kuatkan. Kenapa fokus ini yang di vokasi Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan, pembentukan SMK Mini, balai latihan kerja, ini standarnya bukan standar Indonesia loh, ini kerjasamanya dengan luar negeri. Standarnya kami laksanakan dengan standar Australia, standar Jepang, standar Jerman. Bahkan waktu pas zamannya Pak D. Karwo masih gubernur, itu kebetulan saya pernah jadi sespri beliau selama 2,5 tahun. Itu ada tawaran dari pemerintah Jerman, mereka mereka buka lowongan untuk mesin sebanyak 1 atau 2 juta orang. Jawa Timur cuma bisa ngirim 5.000 kalau nggak salah. Kontras kan Ibu Bapak kan. Nah, itulah kenapa SMK-SMK kami, balai latihan kerja kami ini kami standarkan dengan internasional dengan harapan begitu mereka lulus, mereka bisa diterima di Jepang, mereka kayak nggak usah jauh-jauh lah, yang program-program untuk neni untuk orang tua, ya itu kan banyak yang terserap di Jepang, di Korea, di Singapura, standarnya udah standar internasional, SMK-SMK maupun BLK yang kami berikan kepada mereka. Lalu tadi yang dari sisi produksi yang saya bilang bahwa tidak hanya sekedar memperkuat keuangan, tidak hanya sekedar membuat prasarannya seperti apa, tapi dari sisi produksi kita harus kuatkan mereka, fasilitasi standarnya mereka seperti apa. Dari HKI kita kuatkan, kita berikan bantuan GKM, habis itu naik lagi ke bimbingan standar operasional prosedur, bagaimana pembuatan legalitasnya, kita kuatkan maju ke ISO. Untuk bikin ISO itu Ibu Bapak, UMKM satu ISO itu 250 juta loh. Di Jawa Timur itu ada ratusan ribu UMKM. Jadi nggak mungkin kalau kami bantu semuanya, pasti yang akan terpilih yang akan kami bantu, yang siap untuk dinaikkan levelnya. Sehingga kadang-kadang, wah saya sudah bikin sudah buka UMKM ini sudah 5 tahun kok nggak ada bantuan dari pemerintah. Kita lihat dulu apakah mereka siap, apakah mereka sudah benar-benar bagus di level bawahnya untuk dinaikkan ke level berikutnya. Nah, SNI ini mahal loh Ibu Bapak. Nah, ini yang kami bantu kepada UMKM walaupun nggak banyak, minimal 10 sampai 20 per tahun. Tapi kan mudah-mudahan dengan bantuan dengan peningkatan UMKM yang berstandar SNI di atasnya, nanti kan dia ngambil barang yang di bawahnya kan Ibu Bapak kan. Nah, itu yang kami harapkan bisa mengangkat dari sisi hulu maupun dari sisi hulu ke hilirnya Ibu Bapak. Nah, ini sekarang jadwal waktu saya masih 1 jam lagi ya, mudah-mudahan setengah jam lagi selesai nih. Sampai jam 3 ya. Nah, ini sekarang dari sisi infrastruktur. Karena saya ngomongnya proses perencanaan, jadi saya harus berbicara mulai dari bidang ekonomi, Praswil, maupun dari sisi sosial budaya. Di jalan tol kita bangun jalan tol, jalan Pansela, bandara udara, peningkatan jalan, dan kereta api double track, serta pelabuhan. Nah, ini pelabuhan-pelabuhan yang sudah kami ada Bu, Ibu Bapak. Jadi mulai dari Banyuwangi, Sumeneb, dan ini saat ini yang akan dibangun Kediri. Kemarin rencananya di daerah Pacitan Trenggalek, tapi nggak bisa karena di sini kan ada Madiun. Nah, karena ada Madiun di sini jalur pesawat tempur. Jadi nggak boleh, jadi kami geser ke Kediri dengan harapan untuk memfasilitasi teman-teman rakyat Jawa Timur yang ada di sisi barat, Ibu Bapak. Ini pelabuhan, alhamdulillah juga sudah kita kuatkan yang pelabuhan-pelabuhan besar ini Ibu Bapak. Lalu kita buat jalan tol,
Nah, ini alhamdulillah jalurnya sampai Probolinggo. Nanti rencana tahun 2021 sampai ini apa namanya? Setelah Probolinggo tuh apa ya? Kraksan. Kraksan. Nah, Lumajang ini sisi Lumajang sama sisi Jember lagi kami usulkan melalui Perpres 80 ke pemerintah pusat untuk segera dibangun, dan yang dari Ngawi ke Tuban ini akan kami usulkan juga jalan tol. Kenapa sampai Tuban? Karena di Tuban Bojonegoro kan lagi sudah ada ini apa namanya? Kilang minyak ya Ibu Bapak ya. Jadi ini kami usulkan jalan tol dari Ngawi ke Tuban. Ini pantai jalan pantai selatan. Nah, ini Ibu Bapak, kita bisa lihat bahwa sudah kami buat dari sini sampai Pacitan, Trenggalek, terus sini agak sedikit putus, terus lagi nanti di sini ada putus sedikit. Nah, ini jalan lagi sampai di Malang. Dari Malang terus belum ada jalan lagi. Nah, dari Jember sini sudah ada walaupun terputus-putus sampai sini, dan ini nanti di Banyuwangi masih lagi dibangun Ibu Bapak. Ini butuh biaya mungkin bisa lebih dari 1 triliun Ibu Bapak untuk pembuatan apa namanya? Jalan ini. Sedangkan kita bisa lihat kapasitas fiskal Jawa Timur kan nggak besar-besar banget ya. Kami punya kapasitas fiskal itu sekitar hampir 30 triliun dibagi 38 kabupaten kota untuk bayar gaji dan segala macam, sisa kalau nggak salah 8 triliun sampai 10 triliun itu 20% harus bayar untuk dipergunakan pendidikan dan kesehatan, sisanya untuk bikin jembatan, bikin bantuan masyarakat, bikin apa namanya untuk perikanan, untuk peternakan. Duit itu nggak cukup Ibu Bapak dalam waktu 1 tahun. Sehingga memang kapasitas Jawa Timur fiskal kami memang agak sedikit terbatas. Jadi nggak bisa langsung ini diberikan semuanya. Ya pelan-pelan, yang penting sedikit-sedikit tapi pasti. Ini kereta api, alhamdulillah double track kereta cepat akan dibangun. Jadi dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kalau yang double track sudah ya Ibu Bapak ya. Jadi double track mulai dari Surabaya sampai ke Bandung maupun Surabaya melalui sisi utara sampai ke Jakarta. Sudah double tracknya seperti ini nih Bu Bapak. Jadi nggak nunggu-nunggu ya. Saya ingat dulu kalau masih zaman kuliah, saya kalau ke Bandung itu bisa berhenti di tengah jalan naik kereta api bisa 15 menit, 20 menit nunggu kereta api yang dari sisi barat untuk menuju ke timur kan. Itu Ibu Bapak. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah jalan. Ini pesawat. Nah, ini rencana Bandara Juanda 3. Jadi nanti kalau Ibu Bapak tahu kalau ini terbangun, Ibu Bapak hari ini sudah tahulah bahwa Juanda ketiga itu sistemnya seperti ini. Kalau yang nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Nah, ini yang dekat sisi laut. Cuma memang ada sedikit permasalahan Ibu Bapak. Ini kita bisa lihat di ujung sini kan kota Surabaya. Di pangkal sini ini kota Sidoarjo. Nah, di sini ini ada aliran Sutet, Ibu Bapak. Aliran Sutet ini persis melintang di tengah sini. Nah, ini kemarin waktu pas mau dibangun, di dalam tanah, itu untuk bikin jaringannya aja habis butuh biaya 0,5 triliun sendiri. Jadi memang makanya kami masih gimana caranya listrik ini bisa ditanam di bawah bandara ini sehingga bandara ini bisa segera terwujud. Nggak usah jauh-jauh Ibu Bapak yang sering ke Galaxy Mall. Galaxy Mall 3 itu saya udah tahu dari tahun 2014 Ibu Bapak, dari tahun 2012. Waktu saya jadi sesprinya Pak Dekarwo, sudah ada itu market bahwa Galaxy Mall 3 seperti ini, walaupun baru dibangun 2 tahun belakangan ini kan. Nah, nanti siapa tahu kalau Ibu Bapak bisa ini Bandara Juanda ketiga segera terwujud, minimal Ibu Bapak, oh aku udah tahu lah, wis seru. Ini namanya weruh sadurunge winara. Ya. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, kita tidak bisa hanya sekedar infrastruktur kapal, laut, udara, daratan. Air di Jawa Timur itu 1/7 air di Jawa Barat. Nah, artinya apa? Jawa Timur itu sangat kekurangan air dibanding Jawa Barat. Sehingga kita harus membangun waduk-waduk ini, Ibu Bapak. Ingat Ibu Bapak, bikin waduk ini
nilainya hampir 1 triliun loh untuk satu waduk. Bahkan di daerah sini, maaf, ya daerah sini Ibu Bapak, ini daerah situ Bojonegoro Tuban, ini daerahnya di bawah permukaan air. Jadi kalau pas lagi musim hujan, aliran air dari Bengawan Solo, dari Rembang itu lari ke sini, memenuhi di sini, sedangkan air dari sini juga lari ke tengah. Banjir ini Bu, Ibu Bapak. Nah, makanya kita perlu bangun waduk-waduk seperti ini dengan harapan jalur-jalur irigasi ini kepada masyarakat bisa terpenuhi. Nah, ini yang agak suka masyarakat kurang mengerti. Jadi di dalam irigasi itu ada jalur primer, ada jalur sekunder, ada jalur tersier. Jalur primer itu yang dari waduk langsung menuju jalur besar. Itu punyanya pemerintah pusat. Yang bangun pemerintah pusat. Oke. Setelah jalur primer itu ada jalur sekunder. Jalur sekunder itu dari jalur utama menuju ke kecamatan-kecamatan. Itu wewenangnya provinsi, di mana provinsi yang bisa bangun seperti itu. Dari kecamatan menuju desa-desa itu ada jalur tersier. Itu wewenangnya kabupaten kota. Banyak sekarang bahwa kok irigasinya sudah dibangun itu loh di sana udah gede kok belum sampai masuk ke desa, belum masuk sampai ke kelurahan kami. Ibu Bapak, itu kita harus lihat bahwa itu jaringannya jaringan apa? Jaringan tersier. Kalau jaringan tersier berarti kewenangan kabupaten kota. Kabupaten kota itu punya duit apa enggak? Kalau dia tidak punya duit ya enggak akan dibangun. Begitu kalau kami provinsi akan menginterferensi membantu, oh kami salah. Kami pasti ditangkap sama KPK, BPK, inspektorat. Sehingga ini yang harus pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semudah itulah bahwa untuk mengaliri air itu tidak bisa semuanya, ada wewenang-wewenang daerah yang harus dilihat ya Ibu Bapak ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi nanti aja ya, saya pelan-pelan ya. Saya segera menyelesaikan. Ini tadi sudah, ini pelabuhan-pelabuhan sudah, ini juga proyek-proyek air minum sudah kami laksanakan. Nah, ini Ibu Bapak, kami juga punya program namanya Rumah Tidak Layak Huni. Bekerja sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan ini hanya program ini hanya yang mengadakan Jawa Timur. Kenapa dilaksanakan Jawa Timur itu? Memang kita bisa lihat rata-rata teroris-teroris itu dari Jawa Timur ya Ibu Bapak ya. Tetapi pernah nggak ngebom Jawa Timur selain yang di Surabaya kemarin? Karena mereka berasa ini masyarakat Jawa Timur ini daerah saya jangan sampai dibom lah ibaratnya, dan Kamtibmas kita kuat. Nah, tentara ini ibaratnya mereka punya tenaga besar tapi mereka nggak punya uang, tapi mereka mau bantu rakyat. Gimana caranya supaya bisa harum namanya, bisa dihormati sama masyarakat, ibaratnya bisa membantulah masyarakat Jawa Timur. Sedangkan kami di provinsi, kami punya sedikit anggaran, tetapi kami nggak punya apa yang bisa kami kerjasamakan dengan yang lain. Akhirnya kami kerjasama dengan Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jadi namanya Rumah Tidak Layak Huni itu Ibu Bapak, satu rumah itu mulai dari gedek, dibangun jadi rumah permanen. Itu satu rumah itu harganya bisa 5-10 juta. Tetapi karena ada karena ongkosnya itu dibantu sama tentara, jadi kami nggak bayar uang kerja Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau bikin rumah pasti hampir 50% itu untuk bayar ongkos tukang. Pasti itu. Nah, ini ongkos tukangnya dari tentara Ibu Bapak. Jadi tentaranya senang, masyarakatnya senang, kami juga bisa membantu masyarakat miskin Ibu Bapak. Jadi sinergitas tadi rakyat, pemerintah sama TNI itu saling berhubung dengan menjaga stabilitas keamanan. Kalau TNI Angkatan Darat itu ada di darat, kalau TNI AL itu di daerah di daerah kepulauan. Air minum juga alhamdulillah naik terus, kawasan kumuh turun.
Lalu elektrifikasi memang agak sedikit bermasalah, masih kurang di daerah Madura sama di daerah Bondowoso dan Situbondo listriknya juga. Nah, ini ada kawasan-kawasan daerah industri yang kami buat. Ini yang existing Ibu Bapak dan ini sudah penuh. Nah, kami akan buat di Gresik, Jombang, Tuban, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Mojokerto, Bangkalan, dan Madiun. Ini tadi aspek fiskal sudah saya sampaikan. Lalu tadi KBPU SPAM sudah saya sampaikan, ini pemasaran sudah saya sampaikan, aspek domestik tadi juga kenapa kami buka 26 kantor perwakilan dagang juga sudah kami sampaikan. Ini yang kami kuatkan Ibu Bapak, jadi skema perdagangan antar daerah ini ada B2B, ada G2G, ada business to business, ada government to government. Dan ingat, kita juga tidak hanya sekedar 24 kantor perwakilan dagang di seluruh Jawa Timur, kita punya bukan atasnya ya kantor perwakilan dagang Jawa Timur di seluruh dunia, Ibu Bapak. Dulu itu ada sekarang tinggal sisa 3, Tianjin, Osaka, sama Gyeongnam. Sekitar 4-5 tahun yang lalu ada di Swiss, ada di Korea Selatan ada 2, di Cina ada 2, ada 6 waktu itu Ibu Bapak. Saat ini masih sisa 3. Jadi kita buka orang-orang mantan-mantan ketua perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya contohnya kayak Mister siapa saya lupa itu yang di Jepang, dia pabrik Panasonic kalau nggak salah di Indonesia, dia balik lagi ke Jepang, kita hire beliau supaya barang-barang kita bisa difasilitasi dijual di Jepang dan apa yang kita butuhkan dari Jepang juga bisa difasilitasi oleh beliau. Jadi nggak muter-muter cari barang, cari orang. Nah, itulah fungsinya kenapa kami membuat kantor perwakilan dagang seluruh Indonesia. Ini yang kantor perwakilan dagang, jadi ada MOU yang tadi saya bilang Kadin. Nah, ini ada Kalsel, ada NTT, ada Yogyakarta. Ini sama lah ibaratnya apa yang dikerjasamakan Ibu Bapak. Ini ekspor Jawa Timur, ekspor impor. Nah, ini yang ekspor impor dari Jepang. Ada data-datanya Ibu Bapak, tapi maksimal kami punya sampai 2018, 2019 kami belum punya karena kemarin kami nggak karena keterbatasan biaya, kerjasama kami dengan BPS agak sedikit ditunda sehingga data 2019 masih belum keluar Ibu Bapak. Jadi ini data 2018, ada India sampai ke negara lain. Ini juga neraca perdagangan se-ASEAN. Jadi kita bisa lihat sampai dengan 2018 kita semua surplus kecuali Laos dan Thailand. Jadi kenapa Laos sama Thailand kita minus? Di Laos itu di Jawa Timur itu kan ada pabrik pupuk petrokimia sama pupuk saya lupa tuh. Petrokimia sama pupuk ada 2 lah ya. Nah, itu bahan bakunya diambil dari Laos Ibu Bapak. Sedangkan Thailand, kenapa kita suruh minusnya besar seperti yang saya bilang tadi, Jawa Timur adalah industri mamin. Banyak barang-barang yang disuplai belum bisa memenuhi dari kita sendiri, belum memenuhi standar yang ditentukan oleh pabrik, sehingga mau nggak mau kita masih import Ibu Bapak. Ini barang-barang yang dibongkar muat di Jatim. Ini muatnya rata-rata ini semen, beras, crude oil sampai rokok, dan ini barang-barang yang dibongkar barang yang masuk ke Jawa Timur. Nah, ini Bapak. Ini peluang supply chain. Jadi mungkin Ibu Bapak ada yang mau bisnis, ada ada hal-hal yang dibutuhkan di pabrik kita yang sangat dibutuhkan, mulai dari pati singkong, jagung, tembakau, susu, biji kakao, rambut manusia, tembakau. Kalau Ibu mau misalnya menemukan orang, bisa dikirim lah ke Ibu Bapak sebagai importir. Nah, ini insya Allah terserap di Jawa Timur. Nah, ini Ibu Bapak yang tadi saya mau bilang, kenapa Jawa Timur itu bisa sangat kuat sekali di misi dagangnya. Ini Bu Bapak, saya nggak akan ngambil yang jauh-jauh. Di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu dipikirnya kan apa sih Sulawesi Utara? Di ujung dunia lah ibaratnya lah. Ternyata, jadi kami setiap tahun itu kami menyelenggarakan hampir 10 kali misi dagang Ibu Bapak.
Nah, di situ kami kayak nyewa ruangan, ya kayak hall lah, hall aula gitu. Di situ kami membawa tim pedagang kami, didudukan di situ, ada mejanya, dan sedikit barang-barang kayak beras, jagung, bawang merah, bawang putih kami beberkan, dan itu terbuka untuk umum. Orang mau datang ke sana, "Oh, ini barang Jawa Timur." Iya, karena barang kita sangat dipercaya dan ibaratnya orang Jawa Timur nggak bohong-bohongan lah, nggak bujukan, itu nilai transaksi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, itu di Sulut itu tembus hampir setengah triliun, Ibu Bapak. Jadi sistemnya, oke saya mau jual ini, dicatat. Saya mau beli ini, misalnya saya petugas dari Manado. Ibu, saya mau beli souvenir ini, saya mau beli sepatu dari Tanggulangin, saya mau beli kerajinan ini, saya mau beli barang ini. Itu dicatat semuanya dan tembus angka hampir setengah triliun. Maluku Utara, yang Maluku Utara di ujung Bu, di Halmahera, itu tembus 184 triliun. Nah, jadi fungsi-fungsi inilah kantor perwakilan dagang dan misi dagang yang kami laksanakan untuk memfasilitasi orang-orang Jawa Timur, ibaratnya ya cuma modal cuma 100 juta lah untuk bawain orang-orang ini ke seluruh Indonesia, tapi kan nilai transaksinya bisa tembus bermiliar-miliar kan. Toh juga duitnya juga masuk ke Jawa Timur kan. Karena kan kita tadi saya bilang government expenditure tuh hanya menstimulus. Ya, benar kan? Tidak memberikan bantuan atau apa. Hanya menstimulus aja. Oke, ini sistem perdagangan provinsi ya kita sudah melalui input, output dan outcome-nya seperti apa kita kuatkan sehingga teman-teman dari provinsi lain percaya bahwa Jawa Timur itu nggak bujuan, bisa dipercayalah. Makanya sampai tembus sampai berapa triliun tuh, setengah triliun ya Ibu Bapak ya. Bahkan di Banten itu sampai tembus 1,28 triliun lah Ibu Bapak. Nah ini Sulsel nih, sebentar. Sulsel Makassar hampir 1 triliun ya Ibu Bapak ya. Nggak nyangka kan, ternyata fungsinya misi dagang dan kantor perwakilan dagang itu seperti itu. Kami cuma modal berapa ratus juta, tapi nilai transaksinya bertriliun-triliun. Oke, ini barang-barang yang kami jual ke seluruh provinsi se-Indonesia, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, terus Jambi, Kepulauan Riau, Maluku Utara. Nih, Ibu Bapak. Dan semua ini kami catat, Ibu Bapak. Ini tadi sudah. Ini Ibu Bapak, jadi tadi suplai demand Jawa Timur, beras kita suplai 10%, gula 12,5%. Ini barang-barang ini ke Jakarta. Telur Jawa Timur itu 60%, bayangin. Jadi Ibu Bapak kalau ke Jakarta, telur itu rata-rata dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat. Ayam 2,5, 2,6. Nah, karena memang Jawa Timur kayak memang komoditasnya ayam telur ya, bukan ayam pedaging. Ayam pedaging rata-rata di Jawa Barat. Ini strategi menanggulangi inflasi. Jadi ada inventarisasi data stok, ada operasi pasar, ada monitoring pada pasar, ada publikasi dan ONEF Ibu Bapak. Bentar, tinggal dikit lagi. Lalu kita bikin pasar, apa namanya kayak TV. Nih Ibu Bapak, TV ini dengan harapan kami buat TV ini di setiap pasar supaya tidak ada permainan harga di tengkulak. Misalnya lagi panen bawang merah di Kota Madiun. Karena ini misalnya dianggapnya nggak ada informasi bocor, di sinilah pasang 1 kilogram 100.000. Ternyata di Banyuwangi harga 1 kilonya 25.000. Kan masyarakat Kota Madiun otomatis kan belinya ke Banyuwangi kan, pedagang-pedagang tengkulak kan, dari sisi yang mau main-main harga di sini. Nah, dengan pembukaan monitoring TV ini di pasar-pasar, harga bisa terbuka dan harga bisa ditekan, minimal tidak dipermainkan oleh para tengkulak. Ribet ya Ibu Bapak ya, ternyata dalam sebuah perencanaan itu dari sisi berbagai macam aspek, dari sisi jalan sampai sisi pasar pun kami hitung ya. Kami juga melaksanakan Siska Perbappo, lalu ada SIPAP,
ada integrasi dan jadi Siskap Berbako ini ketersediaan barang pokok itu online dan sistem informasi perdagangan antar provinsi juga online. Jadi kita bisa lihat apa-apa saja yang keluar dan masuk di pasar maupun dari Jawa Timur. Lalu kita juga punya gerai stabilisasi harga, ada Kipas, kios pangan operasi pasar, ada TTI toko tani Indonesia, bekerja sama mengoptimalisasi dengan RPK, rumah pangan kita, dan warung. Lalu ada pasar murah di 38 kabupaten kota, ada kerjasama pasar. Jadi operasi pasar, jadi misalnya kalau lebaran-lebaran itu kan biasanya harga dipermainkan. Nah kita kerjasama, Jawa Timur itu langsung kerjasama dengan Bulog atau kerjasama sama produsennya, kami bawa, kami ambil, kami beli ibaratnya satu kontainer itu langsung kami jual ke pasar-pasar. Kalau misalnya di pasar itu harganya 1 kilo 50.000, sedangkan di kontainer kami dijualnya 20.000, otomatis kan masyarakat kan belinya ke kontainer kami kan. Nah, jadi para pedagang ini para tengkulak ini tidak bisa memainkan harga seenak jidatnya aja. Nah, itu yang operasi-operasi pasar itulah yang kami laksanakan. Ini distributor yang kami kerjasamakan dengan Pemprov Jawa Timur dengan penyuplai barang-barang bahan pokok. Nah, ini tadi yang TV. Lalu kami juga bekerja sama dengan Bukalapak, di mana Bukalapak ini memfasilitasi UMKM Ibu Bapak. Ini karena kan saya lanjut aja ke 4.0. Jadi, Jadi dari kerjasama Bukalapak ini ternyata yang IKM di Jawa Timur yang siap go global itu 1.294, startupnya masih 3.500. Nah, lalu tadi ada 26 kantor perwakilan dagang, ada fasilitas raw material di 354 IKM, ada warung bahan pokok, ada fasilitas hardware, dan implementasi Aero. Banyak ya Ibu Bapak ya. Kebayang nggak misalnya kalau startup aja untuk berikan bantuan komputer atau jaringan internet atau apapun lah ke IKM satu UKM itu bisa 25 juta misalnya, berapa triliun yang harus kami keluarkan untuk membantu ini. Makanya ya pelan-pelan lah kami kerjasamakan dengan Bukalapak atau misalnya minimal bisa lewat handphone, bisa lewat apa gitu loh. Ini juga kita kerjasamakan dengan dulu Pak Ade, dilanjutkan dengan Ibu Khofifah, pilot project-nya 1.294. Nah, ini sasarannya 270.000 Ibu Bapak. Banyak kan? Nah, jadi pelan-pelan lah kami laksanakan, karena nggak mungkin kami laksanakan semua dalam satu periode tertentu. Nah, ini penutup. Jadi alhamdulillah indeks Gini Jawa Timur terkontrol, indeks tingkat kemiskinan alhamdulillah turun terus, IPM kita naik, dan pengangguran terbuka kita turun. Ini yang disebut inklusi. Jadi pertumbuhan inklusi itu pertumbuhan yang roda pertumbuhan ekonominya naik. Mohon maaf, ini di luar COVID ya. COVID mungkin kan semuanya hancur. Tapi dari tren sebelum COVID dari tahun 2000 sampai tahun 2019 kemarin, itu pertumbuhan ekonomi kita Jawa Timur naik terus, tingkat kemiskinan turun, IPM naik, TPT turun. Ibu Bapak bisa lihat bahwa kayak Amerika itu dengan kenaikan jumlah tingkat perekonomian, itu biasanya tingkat kemiskinan juga naik, tingkat penganggurannya juga naik. Nah, Jawa Timur berbeda. Makanya kita selalu memfokuskan bahwa Jawa Timur mengedepankan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan sama pengangguran turun. Ini terakhir Ibu Bapak. Jadi ilmu yang yang kita dapatkan bersama, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, itu tidak hanya sekedar teoritis saja Ibu Bapak. Kami di instansi pemerintah membreakdown di mana dari konsumsi ini kita harus memikirkan bagaimana caranya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga Y-nya naik, sehingga mereka bisa membeli barang ini, karena konsumsi kan hampir 60% dari PDRB kita. Nah, kalau jangka pendek meningkatkan Y, berarti kan kita pendapatannya kita harus kuatkan.
Nah, berarti kan baik dari sisi stabilitas pangan, riset, jaringan, lahan, dari sisi UKM, fasilitasi standar, pasar, 26 kantor perwakilan dagang maupun dari industri manufaktur, ada smelter, ada jaringan antar provinsi, harga energi yang harus ditekan, sistem upah yang harus terkontrol. Ini harus kami kuatkan, Ibu Bapak. Nah, ini masih dari sisi C. Dari sisi investasi, bagaimana caranya realisasi prinsip sistem mempercepat realisasi izin prinsip di Jawa Timur ada, terus yang sudah ada kita pertahankan. Government ya tadi kita bisa lihat ya Ibu Bapak ya, nggak bisa diharapkan cuma nggak sampai 8% kan, 7,88%, bahkan 7,79%. Kecil ini. Nah, ini ekspor, bagaimana kita pasar-pasar di ASEAN maupun pasar non tradisional kita harus kuatkan, dan import ini jangan salah, import jangan barang jadi, tapi import yang masuk ke Jawa Timur harus import barang mentah, sehingga ada kita olah di Jawa Timur, kita proses, kita berikan nilai tambah, setelah itu kita jual lagi di mana hasil dari nilai tambah itu demi kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu ya bener kan 143, alhamdulillah berapa jam tadi, 1,5 jam ya. Cukup saya pikir mungkin share dari saya seperti itu Bapak-Bapak, nanti kita habis ini diskusi. Demikian. Oke, terima kasih Pak Andika ya atas pemaparan yang telah disampaikan. Cukup menarik ya bagaimana kita mengulas mengenai proses perencanaan dari mulai awal hingga akhir dan bagaimana rumitnya pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur untuk melaksanakan program-program yang telah disediakan atau yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur. Oke, ini kita ada beberapa macam pertanyaan, Pak Andika, ada banyak nih, sekitar 10 ya. Yang pertama bisa dijawab dulu, saya bacakan tiga pertanyaan dulu. Oke. Dari yang pertama adalah ya dari Pak Alfian Rosiadi dari Bapeda Tulungagung. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya kebijakan satu data dari pemerintah, SIPD dan PMDN 90/2019, bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembangunan yang berbasis keunikan karakteristik wilayah, yaitu Mataraman, Madura, Arek, dan Gresik? Itu pertanyaan pertama, Pak Andika. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kiat-kiat Jawa Timur menghadapi resesi ini? Apakah tahun 2021 masih terjadi resesi? Terus kemudian yang ketiga, apa kebijakan yang dilakukan Jawa Timur terhadap harga barang ketika adanya proteksi masuknya barang dari daerah provinsi lain? Tiga dulu Pak Andika, silakan dijawab. Oke, saya dari tadi sebentar. Dari Pak Alfian ya, Pak Alfian. Kok bisa masuk ya ini Bapeda Tulungagung ini? Pak Alfian. Pak Alfian. Mohon izin Pak. Jadi SIPD itu sistem yang kita model kayak e-budgeting loh ya. Jadi dalam SIPD itu bukan sebuah proses saya tidak bisa ngomong sebagai proses perencanaan, tapi sistem rencana kegiatan kita yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Kami lagi sibuk, lagi bingung juga ini karena banyak komponen-komponen harga yang harus kita masukkan di dalam SIPD tersebut. Lah kalau misalnya keunikan dan karakteristik wilayah, saya pikir Pak Alfian kemarin mungkin ikut ya Zoom di mana namanya di Sangrila kemarin. Jadi setiap komponen biaya yang akan dimasukkan dalam sistem tersebut, ini maaf ya, ini ngomongnya agak sedikit keluar dari sistem perencanaan, ini ngomong SIPD ini beda ya. SIPD ini dalam proses penganggaran. Jadi dalam SIPD itu nanti Ibu Bapak Pak Alfian bisa memberikan SSH sama SSH masing-masing dinas itu ke kalau di kabak administrasi pemerintahan ya. Kalau kami Biro AP dalam menentukan harga standar masing-masing kegiatan yang dia akan dimasukkan ke sistem. Setelah itu nanti sistem SIPD kabupaten kota pasti akan terkoneksi dengan SIPD di pemerintah pusat di Kemendagri. Nah, itu memang menu-menunya Pak Alfian ada kalau di
di pusat itu kan memang agak global. Tetapi kita akan diberikan akan diberikan penambahan kegiatan, sub-sub kegiatan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana yang akan dilaksanakan di kabupaten. Contohnya begini misalnya, dalam sebuah penganggaran pembuatan kolam lele. Nah, kalau zaman dulu kita kan buatnya langsung LS kan, satu kolam lele nilainya berapa? 100 juta misalnya. Nah, di dalam SIPD ini itu nggak bisa seperti itu. Harus berbunyi komponen bahwa untuk pembuatan kolam lele 1 meter persegi itu harus ada nilai keluar angkanya. Di situ disebutkan dari angka semen, angka tenaga kasar, dan apa itu yang ngitung memang dari PU Cipta Karya, dan dari PU Cipta Karya akan diusulkan ke Biro AP atas persetujuan Bapeda dan BPKAD, baru itu akan menjadikan SSH kita. Nah, saya pikir juga sama di Kabupaten Tulung Agung. Jadi komponen-komponen biaya itu Pak Alfian harus rinci dulu bahwa apa yang mau dimasukkan ke sistem, ada karakteristik karakteristik sub kegiatan masing-masing. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatan akan bisa disesuaikan dengan Tulung Agung, akan diberikan akun per operator, Pak Alfian. Kalau saya punya akun, jadi saya bisa mengisi sub-sub kegiatan saya mau bikin ini, nah, disesuaikan dengan karakteristik subit saya atau disesuaikan dengan karakter perangkat daerah masing-masing. Nanti komponen biayanya baru kita usulkan ke mereka. Saya pikir itu ya, Pak Alfian. Sebentar, saya kalau mau keluar share screen gimana sih ini? Saya mau stop share screen, Pak Andika. Stop di atas itu ada stop share. Oh ya, oke, siap. Saya mau ngasih sedikit gambaran ke. Oh, di sini, sorry. Di komputer ini saya saya mau ngasih jawaban sedikit ke Pak Ari Wirawan. Ini teman saya ini. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, teman satu angkatan saya di Laut, angkatan 95. Oke, saya mau masuk ke sini. Bentar. Untuk menghadapi reses, mungkin kalau di bawahnya pertanyaannya sama, saya pikir hampir sama ya. Sebentar, saya mau share screen. Share screen. Kelihatan? Ya, oke. Masuk ya. Ini karena teman saya, aku manggilnya teman aja ya, Wir. Jadi begini, Jawa Timur itu dalam kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi pasca COVID ini, kita bagi dua. Kita bagi dua di sisi ekonomi maupun di sisi kerawanan sosial. Ini dua hal ini sangat penting. Dari sisi ekonomi, kita harus melihat dari sisi kemiskinan dan pengangguran, di mana dalam jangka pendek untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran ini, UKM, industrialisasi, dan ketahanan pangan kita jaga, Ibu Bapak. Dengan apa? Pariwisata, yaitu membuka kembali objek-objek wisata. Lapangan kerja kita melakukan padat karya, contohnya misalnya kalau irigasi dulu dilaksanakan oleh kontraktor. Nah, kami sekarang udah enggak, kami melibatkan orang-orang yang di desa tersebut walaupun dengan kontraktornya satu, tapi tenaga kasarnya oleh masyarakat. Program-program seperti itu yang harus kita